Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Kita bertemu lagi. Saya akan keluarkan slide saya. Oke. Kita bertemu lagi dan semoga nggak bosan lihat saya. Seminggu yang lalu kan saya sharing di Bali, di Gesim Bali. Senang sekali sudah ada Gesim Bali. Saya sangat puji Tuhan. Nah, selesai sharing di Gesim Bali, chatting dengan Bapak Rohani, ditugaskan untuk sharing pada hari ini tanggal 10 September sharing ya. Saya sudah pernah cerita di sini, saya punya komitmen apapun arahan Tuhan melalui Bapak Rohani saya harus bilang iya. Nggak ada tawar-tawaran, nggak ada negosiasi. Jadi saya bilang siap Bapak. Kenapa saya bilang siap? Karena buat saya Tuhan itu prioritas. Amin. Kalau dia prioritas, maka saya nggak mungkin bilang saya pikir dulu ya Bapak ya. Saya lihat dulu agenda saya. Nggak mungkin saya bilang gitu. Harus bilang iya, Tuhan itu prioritas. Karena itu saya memutuskan bahwa pada kesempatan ini saya akan sharing dengan judul prioritas. Kita akan sama-sama membaca ulang ayat nats pembimbing yang tadi terlambat yang di depan ya. Muncul. Yang tadi sudah kita baca bersama, dan sekali lagi saya ajak kita berdiri, kita deklarasikan supaya sorga dengar, alam roh mendengar deklarasi kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, kita mulai dari sistematika what, why, how. Apa itu prioritas? Dan walaupun sebetulnya nggak usah buka kamus juga tahu ya apa itu prioritas. Cuma untuk meyakinkan saja, didahulukan, diutamakan, selalu yang paling utama. Semua tersisih kalau ada prioritas. Di dunia perbankan, saya juga kenal istilah prioritas. Dulu waktu saya masih nasabah biasa, saya ikut antri dengan yang lain. Ya. Begitu saya tahu ada prioritas dan saya menjadi nasabah prioritas, maka kita diterima di satu ruang tunggu tersendiri, kita langsung disambut, kita langsung ditawarin minum. Jadi nasabah prioritas itu membuat kita merasa, saya ini prioritas ya. Ada prioritas dari bank ini, ada dari bank ini, ada dari ini Bu Elsia. Kalau yang banknya Bu Elsia namanya Voyage ya, bukan prioritas seperti bank-bank yang lain. Menjadi prioritas itu membuat kita diistimewakan. Tuhan mau dia menjadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Apa sih prioritas hidup kita? Kalau saya tanya sama beberapa koas, saya tanya ketika saya sedang merenungkan tema ini, beberapa murid saya tanya, prioritas hidup kamu apa? Saya tanya asalnya ya. Dan karena mereka tahu yang nanya guru, sudah pernah konseling pribadi, pasti jawabannya indah-indah. Pasti jawabannya indah. Semua mengatakan, dokter, prioritas hidup saya itu Tuhan. Terus saya bilang, puji Tuhan kalau itu prioritas hidupmu. Masalahnya sekarang, jangan neto ya. 2 minggu lalu kan kita bicara, jangan neto. Karena gini, mari kita melihat hidup kita. Kalau betul Tuhan prioritas, masa baca firman masih bolong-bolong? Karena masih ada yang bilang, dokter saya berusaha keras ya supaya tiap hari baca firman, tapi masih bolong-bolong. Tapi sudah lumayan daripada sebelum masuk PD Koja nggak pernah baca firman. Kalau Tuhan betul prioritas, tidak ada lagi bolong-bolong. Kalau Tuhan prioritas, masa ke gereja terlambat? Ini saya dulu sebelum masuk ke sini, kan masih puji-pujian, sering orang terlambat gereja. Di gereja saya kan pernah pindah-pindah gereja. Kebiasaan banyak orang untuk datang, masih puji-pujian kok, belum firman. Di sini saya baru sadar bahwa puji-pujian itu tidak bisa kita pisahkan dari ibadah kita kepada Tuhan. Puji-pujian itu bukan sambilan, bukan sambil menunggu firman kita puji Tuhan, bukan. Tapi itu adalah bagian yang sangat penting dari kita bertemu dengan Tuhan. Jangan lagi biasakan, tapi saya yakin di sini sih udah nggak ada lagi yang membiasakan terlambat di gereja. Di gereja lain masih banyak. Jangan terlambat gereja. Kalau betul Tuhan prioritas, kok sulit sih memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Ini waktu saya masih belum masuk Gesim, sulit memberi. Ya betul.
cari uang susah. Saya sudah berkali-kali sih cerita ini. Kalau persembahan perpuluhan itu pasti, tapi kalau sesudah itu masih harus untuk seringkali kan untuk pembangunan rumah ibadah kan, itu yang paling sering. Aduh, cari uang susah gitu ya. Tetapi sudah saya masuk gereja ini dan dimuridkan oleh Bapak Rohani, saya tahu untuk apa saya diberkati. Kemarin kita ke Gesi Bali kan, saya lihat kamar sekretariat gak ada tempat tidurnya. Selesai ibadah, kita langsung ke info, mari saya beli tempat tidur. Lalu Bapak Rohani menambahkan lagi, belum ada AC. Oh iya, sekalian. Saya kalau AC mah saya nggak sempat beli, saya transfer aja. Saya mengatakan Tuhan prioritas, maka pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan itu prioritas. Amen. Untuk itu kita harus berani bilang, untuk itu saya diberkati, untuk mengalirkan berkat kepada pekerjaan Tuhan. Amen. Mungkin sebagian dari kita masih sekolah, masih kuliah, masih belum berpenghasilan. Tuhan mengajar kita untuk nanti kalau kita sudah berpenghasilan, beri untuk pekerjaan Tuhan, karena itu prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Maka kita akan merenungkan lebih banyak tentang prioritas pada hari ini. Waktu saya baru masuk di gereja ini, ya dalam mungkin ya dalam setahun pertama, saya masih punya kebiasaan lama. Antara lain, saya kan punya grup alumni FKUI ya. Kami setiap bulan atau itu selalu ada kayak ketemuan untuk foto-foto. Banyak yang hobi foto-foto karena saya juga suka ke tempat-tempat yang bagus. Sehingga saya sering izin ketika itu kepada Bapak saya izin ya mau ada acara. Saya sering izin dulu waktu masih setahun pertama, karena saya masih namanya juga masih membawa kebiasaan lama. Saya punya sekelompok teman-teman yang punya hobi jalan-jalan, foto-foto, bikin foto yang seru-seru ya, keren kan? Ini kan kapan lagi kita bikin kayak begini? Asik bisa pamer. Saya punya jalan pikiran begini. Gereja kan tiap hari ada, tiap hari minggu ada gereja. Jalan sama teman-teman bikin foto-foto kayak begini cuma sekali ini. Jadi bisa dong izin dari gereja untuk hobi kita itu dulu. Jadi yang menjadi prioritas apa ketika itu? Hobi saya, senang-senang saya, bikin seperti ini senang. Dipandang-pandang, oh senang. Itu sekarang saya belajar bahwa iblis selalu berusaha memisahkan kita dari firman. Pekerjaan job description utama iblis adalah memisahkan orang percaya dari firman. Kalau kita terpisah dari firman, iblis sudah nggak usah capek-capek lagi. Kita akan mati sendiri. Bapak Rohani pernah memberi ilustrasi yang bagus sekali, tetapi kita baca dulu firman Tuhan. Markus 4 ayat 15. Orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, adalah mereka yang mendengar firman. Dengar sih, datang ke gereja, beribadah, dengar firman, dengar, ya. Tapi datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Itu job description utama iblis, mengambil firman, karena dia tahu, iblis tahu kalau kita lepas dari firman, kita akan mati. Dia nggak perlu capek-capek lagi menerkam kita, menakuti kita, mati sendiri. Nah ini yang tadi saya bilang ilustrasi yang dari Bapak Gembala yang sangat masuk akal buat saya, sangat bagus. Ikan hiu di laut itu luar biasa ya, ditakuti semua makhluk. Manusia juga takut kalau ada ikan hiu, lari semua. Ikan hiu itu sangat perkasa di ekosistemnya, di habitatnya, di lingkungannya, luar biasa. Tapi coba keluarkan dia dari laut, dari air. Apa yang akan terjadi? Gak usah dipapain, mati sendiri. Sama dengan singa ini juga ilustrasi Bapak Rohani. Raja hutan kan, semua takut sama dia. Tapi coba singa itu tiba-tiba hilang akal, dia iseng-iseng mau bertemu, mau ketemuan sama ikan hiu, masuk ke air, masuk ke kedalaman laut, gak usah dia papain lagi, dia akan mati sendiri karena dia terpisah dari lingkungannya, ekosistemnya, habitatnya. Habitat kita, lingkungan kita, ekosistem kita adalah di dalam firman. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita harus selalu dalam kondisi itu.
di dalam firman, dan firman di dalam kita. Kalau firman dilepaskan dari kita, tinggal tunggu waktunya, akan mati. Nggak langsung mati sih, saya sering menyaksikan dulu sebelum masuk gereja ini. Saya pernah 3 tahun nggak baca firman. 3 tahun, ngeri ya. Ketika itu saya nggak merasa akan mati, biasa-biasa aja. Tapi kemudian tentu saja banyak hal yang terjadi sampai akhirnya puji Tuhan saya bertemu dengan gereja ini dan saya diubahkan, dipulihkan Tuhan. Amin. Habitat kita, ekosistem kita, lingkungan kita yang benar adalah di dalam firman. Amin. Saya panggil Rio. Silahkan, saya waktu lihat foto Rio ini nggak kenal ini siapa sih? Ini jangan-jangan waktu masih SMP. Ya. Rio mau sharing tentang bagaimana dia mendapatkan prioritas Tuhan dalam hidupnya. Silakan. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Susan memberikan kesempatan saya untuk sharing hari ini. Dan seperti judul khotbah hari ini tentang prioritas, dan waktu saya diminta Dr. Susan untuk sharing, ada beberapa hal yang saya renungkan di dalam kehidupan saya sendiri, terkhususnya waktu saya masuk di IPD Koja dan bertemu dengan Dr. Susan, lalu di Geshem ini bertemu dengan Papi, dengan Madre dan seluruh keluarga Geshem. Ada banyak hal yang Tuhan reposisi di dalam kehidupan saya, dan saya selalu ingat apa yang mereka bilang, bahwa reposisi itu bukan terjadi sekali. Waktu kita masih bernafas dalam hidup ini, akan ada reposisi demi reposisi demi reposisi yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya supaya kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi pulang dari tempat ini mungkin ada hal-hal reposisi lainnya yang akan terjadi, dan itu saya alami sampai hari ini, terutama dalam hal prioritas. Sebelum masuk IPD Koja dan berkomunitas di Geshem ini, pastinya prioritas kita adalah keinginan kita, apa yang dunia ini tawarkan gitu. Dan setelah saya masuk ke sini dan saya lihat betapa pentingnya kita harus hidup di dalam ekosistemnya Tuhan, betapa pentingnya kita harus hidup di dalam hadiratnya Tuhan, karena kita diciptakan oleh Dia dan yang mengerti hidup kita adalah Dia. Mulai dari saat itu saya putuskan untuk menjadikan Kristus prioritas utama. Tapi bukan dengan semudah itu hidup saya langsung enak, semuanya langsung berjalan mulus. Di dalam kehidupan sehari-hari pun pasti banyak tantangan untuk kita, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk hidup memprioritaskan Tuhan. Contoh yang paling saya sering alami adalah keinginan pribadi saya, ambisi-ambisi saya. Itulah yang kadang sempat menggantikan Yesus menjadi prioritas utama. Dan yang saya dapati adalah saya nggak damai sejahtera, kemudian saya nggak merasakan kehidupan yang benar-benar hidup. Apa yang saya kerjakan hanya tentang diri saya. Dan setelah Dr. Susan kemarin kontak untuk boleh sharing, di situ saya kembali merenungkan bahwa benar kita sebagai anak Tuhan harus kembali berpikir untuk memprioritaskan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Kalau nggak, ruginya nih kita keluar dari ekosistem. Itu ada ilustrasi dulu, dokter. Kalau kita sebagai ranting kita dipisahkan sedikit saja, Pastor Rio waktu itu, mungkin hari ini nggak kelihatan, tapi tinggal tunggu waktu kita akan mati. Gitu. Jadi mungkin kita saling mengingatkan. Saya pun diingatkan bahwa yang pertama, pulang dari tempat ini, mari kita sama-sama memprioritaskan Tuhan kembali. Karena Dia yang tahu kehidupan kita, Dia yang tahu masa depan kita, Dia yang pegang kendali hidup kita. Kita jangan pikir kita kuat sebagai manusia, karena kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kemudian yang kedua, minggu lalu Pastor Papi sharing, kita perlu izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memprioritaskan Tuhan. Dalam perenungan saya yang kedua, kita pun perlu mengizinkan Tuhan, karena Tuhan hanya bekerja
kepada orang-orang yang mengizinkan dia untuk bekerja. Baik, mungkin itu saja dokter. Terima kasih banyak, shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Rio. Kalau terpisah, ranting terpisah dari pokoknya, tidak langsung mati. Tapi sering bilang, belum apa-apa bukan berarti tidak. Sama dengan saya waktu 3 tahun nggak baca firman. Kelihatannya sih orang mengajar biasa-biasa aja, tetap ngajar, tetap dokter spesialis. Tapi sebetulnya roh saya sudah kritis untuk ketemu gereja Tuhan ini. Oke, saya akan melanjutkan share. Kita lihat prioritas dunia. Gak susah untuk tahu prioritas yang sebenar-benarnya dimiliki oleh dunia. Tinggal googling aja prioritas dunia. Ini kejujuran ya, kejujuran. Kalau ada, ini kan buatan orang di post gitu ya. Saya adalah prioritas hidup saya. Ini jujur. Karena sebagian besar manusia sebenarnya begini loh. Tadi juga dia kan bilang sebetulnya ambisi-ambisi. Kita sebenarnya kalau mau jujur yang kita jadikan prioritas kan ambisi kita. Saya adalah prioritas saya. It's all about me. 2 minggu yang lalu, enggak ya, waktu saya pulang dari Pennsylvania, kita membahas sedikit lewat Ming ya. It's all about me. Itu banget sebetulnya. Sebetulnya manusia itu begitu banget. It's all about me semuanya. Ini jujur, karena ini memang yang benar real prioritas kebanyakan manusia. Saya googling lagi, ada yang tulis begini, my priority, ini juga jujur. 1, love, 2, sleep, asik. 3, coffee. Ini jujur ya. Ini nggak lebay-lebay, ini apa adanya nih. Ada juga yang tulis ini, kalau ini saya ragu nih. Apa yang prioritas kami sebagai dokter, koas kalau jadi dokter, apa ya benar-benar my passion, my priority. Kita lagi praktek nih, tahu-tahu ada telepon suami atau anak kenapa-napa, kita tinggalin kan praktek kita. Saya ragu nih. My health, my priority. Kesehatan prioritas, betul semua orang tahu. Tetapi dalam tindakan banyak orang tidak melakukan tindakan untuk memprioritaskan kesehatan. Olahraga rutin, sebagian besar enggak. Pantang makanan yang berlemak sebagian besar enggak. Ini cuman quote aja, tapi dilakukan saya ragu sebenarnya. Soalnya pasien tetap aja berbondong-bondong sakit. My family, my priority, ini benar. Banyak orang prioritasnya keluarga, betul. Nggak salah, ini untuk dunia ini prioritas. Dan ini yang lebih jujur lagi, top priority, family, health, money. Memang harus jujur, uang itu prioritas utama. Saya sekolah untuk apa? Jadi dokter. Jadi dokter untuk apa? Cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan supaya lebih enak. Orang kan begitu di dunia. Tapi sekarang kita kan sudah terhubung dengan kekekalan, maka kita diajarkan untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita. Saya panggil Swasti. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, udah lama nggak hadir, ini baru hadir lagi karena ada waktu kosong jadi bisa hadir. Terus kemudian kebetulan Dokter Susan nanya saya untuk merenungkan apa sih prioritas hidup saya. Jadi saya termaksud dalam salah satu murid yang Dokter Susan hubungi untuk tanya kira-kira apa sih prioritas hidup saya. Dan di situ saya merenung lagi. Sejujurnya sih kalau sudah pernah saya sharingkan juga ya sebelumnya, kalau sebelum masuk IPD Koja, sebelum bergabung di Keshim, prioritas hidup saya adalah seperti koas pada umumnya, lulus tase jadi dokter. Itu udah pasti, karena sebagai mahasiswa kita pasti prioritas utamanya itu. Tapi yang saya bilang tadi, secara tidak sadar sebenarnya saya baca firmannya juga udah bolong-bolong, udah lama gak baca firman. Akhirnya saya tidak sadar sebenarnya kalau saya itu lagi dalam proses mati dalam tanda kutip yang tadi tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau anak Tuhan itu Tuhan pasti tarik kembali. Dan saya juga ingat doa saya dulu, saya pernah doa sama Tuhan, Tuhan saya kan anak Tuhan, jadi kalau nanti saya jauh-jauh dari Tuhan, Tuhan tarik ya.
ternyata bener ditariknya lewat masuk IPD Koja. Karena di IPD Koja kan kita banyak bimbingan rohaninya, jadi memang secara bukan hanya kita dapat ilmu secara akademik tapi juga secara rohani. Dan setelah itu benar yang tadi Rio bilang ya, tidak langsung secara totalitas kita berubah, tapi ada reposisi, ada beberapa kali reposisi yang harus kita alami. Dan itu juga yang saya alami. Ternyata setelah menjalani koas dan setelah mengetahui kalau ternyata penting banget untuk kita tuh punya hubungan sama Tuhan, ternyata untuk menjadikan Tuhan prioritas tuh tidak begitu sulit. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah, kalau kita pelajari sebelumnya kan Jesus is the center. Ternyata tidak sulit kalau kita mau memprioritaskan Tuhan sebagai hidup kita. Saya sendiri alami ya. Jadi dulu mungkin kalau habis koas, jaga malam, pulang-pulang, kayaknya tidur aja nih prioritasnya. Soalnya kalau tidur jadi bisa lebih seger lagi, besok jaga bisa lebih totalitas lagi. Tapi sekarang setelah berpikir lagi kalau Tuhan ternyata prioritas hidup saya, tadi yang seperti sudah disampaikan di ayat firman dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu adalah kekuatan buat kita. Kalau secara alamiah kan kita pikirnya kalau istirahatnya lebih banyak pasti stamina-nya lebih baik. Tapi setelah saya renungkan lagi, ternyata semua yang Tuhan mau tambahkan itu adalah salah satunya stamina kita. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, mau kita istirahatnya pendek pun ada kekuatan baru, ada sukacita yang lebih yang Tuhan berikan kepada kita. Saja. Dan mungkin kalau bagi saya sih karena sekarang lagi stase mayor, jadi jaga di minggu paginya banyak tantangan juga nih. Ketika ada jaga pagi yang kosong, misal hari ini kira-kira mau masuk ibadah nggak ya? Gitu. Tapi puji Tuhannya tetap berpikir kalau Tuhan tuh prioritas. Kalau ada waktu kosong, isi dengan Tuhan, isi dengan Tuhan. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Tadi Swesti bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Antara lain kekuatan. Walaupun cuma istirahat sebentar habis jaga malam, istirahat sebentar, mau tetap datang ke rumah Tuhan ini, luar biasa kekuatan Tuhan tambahkan. Amin. Bukan cuma kekuatan, saya juga merasakan waktu. Saya kan sebetulnya sibuk banget, jadi memberi waktu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk merenungkan firman. Itu kalau kita hitung-hitungan secara kalkulator dunia, pasti waktu kita jadi berkurang, lalu apa yang kita bisa kerjakan menjadi lebih rendah mutunya karena waktunya terbagi. Tapi yang saya rasakan sebaliknya, kalau saya beri waktu untuk Tuhan, Tuhan atur waktu saya sehingga semuanya saya bisa selesaikan dan Tuhan dimuliakan. Amin. Jangan takut beri waktu untuk Tuhan. Tuhan akan atur waktu kita. Amin. Saya akan terus melanjutkan slide saya. Ya. Kita sekarang mau baca firman tentang prioritas. Ini sebetulnya sudah bagian yang saya ajak kita baca ini, Lukas 10, 38, 42. Ini Bu Elsia, mana ya Bu Elsia? Oh, di sekolah minggu. Di bulan Desember tahun lalu sudah pernah bawakan juga ini, dan bukan cuma Bu Elsia, saya rasa ini sering dikhotbahkan di mana-mana karena ini salah satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Injil yang sangat berbicara kepada kita. Berkali-kali kita baca selalu ada kata rema-rema yang Tuhan baru singkapkan kepada kita. Kita baca bersama-sama Lukas 10, 38 sampai 42. Saya akan baca bagian yang genap, Bapak Ibu Saudara baca bagian yang ganjil. Saya akan mulai dari 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Setiap kali baca bagian firman ini saya selalu sangat diberkati. Dan ini juga sering saya tanya kalau dalam konseling pribadi dengan murid-murid saya, tahu nggak cerita Marta, Maria, Lazarus? Siapa ya mereka ya? Mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan, ya, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus 3,5 tahun bekerja, mereka bertiga dicatat di Alkitab sebagai sahabat Tuhan Yesus. Dan ini adalah satu kejadian di rumahnya Marta Maria. Tuhan Yesus mengajar, Maria duduk di kaki Tuhan mendengar apa yang Tuhan sampaikan, Marta sibuk melayani. Lalu terjadilah dialog yang tadi kita baru baca. Marta sibuk melayani. Banyak murid atau siapapun yang saya konseling mengatakan, oh saya ini melayani Tuhan. Pasien juga kalau saya datang pelayanan ke pasien, dokter saya ini dulu majelis, saya ini pelayan, saya penyanyi gereja, saya melayani Tuhan. Bagus atau tidak melayani Tuhan di gereja? Bagus. Jadi pemain musik bagus. Saya senang lihat Filbert hari ini masih muncul main musik, main terus ya Filbert ya. WL bagus, singer bagus, semua yang bekerja di gereja, beraktivitas di gereja bagus. Kata nenek ini bilang, melayani Tuhan, apapun motivasinya masih lebih bagus daripada di jalanan mabuk-mabukan, ngebut-ngebutan, apalagi kegiatan-kegiatan yang masa kini. Masih lebih bagus kamu di gereja kan bekerja dengan Tuhan. Iya betul. Tapi sekarang masalahnya, apakah pelayanan kita diakui oleh surga atau enggak? Dihargai oleh surga atau tidak? Ada kredit poinnya nggak ya di surga apa yang aku lakukan ini? Oh, apakah ada pelayanan yang tidak diakui di surga? Ada. Apakah ada pelayanan yang di surga nggak ada kredit poinnya? Ada. Kita lihat ya. Ini adalah firman yang sering dikutip oleh Madre, Papi, tim gembala juga di sini. Matius 15, 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bangsa ini memuliakan aku. Kalau kita melakukan kegiatan yang memuliakan Tuhan, apa itu? Ibadah. Dalam ibadah kita memuji Tuhan, praise and worship, memuliakan Tuhan kan dengan apa? Dengan bibir kan, nyanyi kan? Kita memuliakan Tuhan dengan bibir. Itu bagus kan? Bagus sih sebenarnya. Tetapi yang Tuhan Yesus komplain di sini, padahal hatinya jauh daripadanya. Hanya bibir aja, hanya sebatas bibir kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Dalam sharing sekian yang lalu saya bicara tentang Mazmur 91, hatinya melekat kepadaku. Apa sih buktinya kalau hati kita melekat dengan Tuhan? Ini hatiku juga kok, buktinya aku sampai berlinang-linang air mata waktu memuji Tuhan, terharu. Hatiku juga, katanya hatinya jauh daripadaku. Apa buktinya? Perbuatan. Perbuatan, dan perbuatan itu bukan hanya 3 jam di gereja ini, tapi 7 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu lagi. Selama 7 hari dalam seminggu, perbuatan kita apakah terus dan terus melakukan firman, terus dan terus memuliakan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Kalau keluar dari gereja ini kita tetap tidak dikenal aktivitas kita oleh surga, Tuhan bilang hatinya jauh dari aku. Hanya bibir aja, hanya ini yang kemarin saya bilang neto, cuma neto aja, cuma action aja, tapi kehidupan sehari-hari 7 hari dalam seminggu tidak menunjukkan bahwa hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada dia. Apa sih yang dilakukan Maria? Kita lihat di ayat
39b. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Pertama, dia duduk. Kalau saya ngajar, saya pasti dong berhadapan dengan sejumlah mahasiswa yang duduk. Kalau ada yang tidak duduk, misalnya di depan pintu, berdiri, ngelihat, itu bukan menyimak pelajaran, saya yakin. Itu hanya nonton. Saya akan bilang, kamu mau duduk atau mau keluar? Saya nggak mau ditonton, tapi saya mau orang menyimak dan mendapatkan apa yang saya sampaikan. Duduk. Maria ini duduk di kaki. Duduk. Pertama duduk. Kedua, duduknya di mana? Di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan. Dia bukan duduk di samping Tuhan. Tuhan, kita kan mitra. Kita kan teman sekerja. Saya duduk di sampingnya Tuhan, kita ngobrol sebagai mitra. Enggak, dia di kaki Tuhan. Bedanya apa sih kalau kita duduk di kaki seseorang? Kita memposisikan kita sebagai hamba terhadap Tuhan. Ketika kita belajar firman, ketika kita duduk di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, kita memposisikan kita sebagai hamba, sebagai murid yang sedang belajar apa yang Tuhan mau bilang. Murid itu belajar, hamba itu melakukan. Kita mendengar Tuhan ngomong apa sebagai murid, kita melakukan sebagai hamba yang tunduk taat, nggak negosiasi, nggak tawar-tawar, nggak. Tapi kan Tuhan, kalau menurut logika saya, no, tunduk taat. Maka duduk di kaki Tuhan. Istilah duduk di kaki Tuhan ini pertama kali saya dengar frase ini dari Bapak Rohani waktu di tahun 2017. Itu pertama kali saya disuruh sharing. Terus saya kan di gereja lama mana pernah sharing, gak pernah terbayang bahwa saya akan sharing firman kan. Tiba-tiba disuruh sharing. Terus saya bilang gini, Bapak, topiknya apa? Kata Bapak Rohani, apa yang Tuhan kasih tahu sama kamu? Caranya gimana? Duduk di kaki Tuhan. Itu jawaban Bapak Rohani. Duduk di kaki Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Duduk di kaki, karena disitulah firman itu akan datang mengalir. Kalau kita duduk, diam, dan memposisikan kita sebagai murid dan hamba di kaki Tuhan, firman itu akan datang mengalir. Dan terus mendengar. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Enggak, sebentar ini saya mau dengar perkataan Tuhan, tapi nanti habis ini saya mau dengar gosip-gosip, saya mau dengar berita ini, berita itu. Enggak, tuh terus mendengarkan perkataannya. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid punya satu ciri. Dia betul-betul mendengar untuk mengerti. Kadang-kadang kita dengar cuman noise ya, gaduh aja. Tapi kita nggak ngerti apa. Tapi kalau murid, kalau dia tidak mendengar seperti seorang murid, guru selesai ngomong dia nggak ngerti apa-apa, nggak lulus nanti ujian. Ditanya balik nggak bisa jawab, malu ya. Kedua, penilaiannya akan jelek. Dengar seperti seorang murid, betul-betul simak, betul-betul konsentrasi, betul-betul dapatkan apa yang Tuhan sampaikan. Itu kita dapatkan ketika kita duduk di kaki Tuhan. Dan ini adalah aktivitas yang Tuhan paling mau. Ini kalau Bapak Rohani bilang koinonia. Aktivitasnya adalah belajar mengajar. Di mana? Duduk di kaki Tuhan. Amin. Prioritaskan waktu kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ambil waktu terbaik untuk duduk diam di kakinya. Saya panggil Nadia. Nadia ini salah seorang dari IPD 54. Kemarin waktu Komsel ya, Nadia bikin ringkasan dan Bapak Rohani mengapresiasi ringkasan yang dibuat oleh Nadia. Memang saya banyak murid-murid mengatakan sejak dikasih tugas bikin ringkasan, mengikuti firman tuh mengikuti firman ketika ibadah itu lebih serius dan lebih bisa nangkap. Karena disuruh kemarin kesaksian Gilbert ya, karena disuruh. Tapi kan berkatnya buat kita, jadi konsentrasi penuh. Beda dengan kalau nggak bikin catatan, sebentar mikirin ini, sebentar mikirin ini. Mungkin saya kata mungkin komsel yang lain juga sudah melakukan hal yang sama, suruh giliran untuk bikin ringkasan supaya pada saat komsel itu kita baca bersama sebagai tuntunan. Nadia akan bicara tentang bagaimana dia mencoba menjadikan Tuhan prioritas dan bagaimana dia mau terus menjadikan Tuhan prioritas. Silakan.
Shalom Pastor, Dokter, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Dokter untuk kesempatannya. Siang ini saya mau cerita, mau sharing, mau bersaksi mengenai bagaimana perubahan prioritas hidup saya dari sebelum masuk IPD Koja sampai akhirnya saya masuk di IPD Koja. Jujur Bapak Ibu, sebelum masuk ke IPD Koja, prioritas saya itu adalah koas saya atau pendidikan saya. Karena saya merasa ya saya kan seorang pelajar, ini kan bentuk tanggung jawab saya ke orang tua saya nih. Setelah masuk ke IPD Koja, kemudian ada pemuridan dan lain-lain, prioritas hidup saya akhirnya mulai berubah. Saya sadar betul bahwa pendidikan saya, koas saya itu memang hal yang penting juga, tapi masih ada prioritas lain yang lebih penting ternyata Bapak Ibu, yaitu adalah Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dulu sebelum masuk ke IPD Koja ini, itu saya selalu mikir prioritas hidup saya Tuhan kok gitu. Tapi itu ternyata tidak sejalan dengan apa yang saya lakukan sehari-hari. Bahkan kalau saya lagi dapat mungkin koas yang sibuk, yang capek, pulang jaga malam, sama kayak tadi Kak Swesti juga mungkin udah cerita, aduh kayaknya mendingan tidur deh yang jadi prioritas saya, biar saya bisa isi energi buat besok gitu. Bahkan ada saat-saat dimana kayak selama koas itu saya jarang berdoa tidur, saya jarang mengucap syukur, padahal Tuhan sudah sertain saya sedemikian rupa hari itu. Baca Alkitab saya juga bolong-bolong, sampai ketika di IPD Koja ini saya dimuridkan, saya mengikuti pemuridan, di situ saya kembali di-refresh lagi Bapak Ibu. Di situ saya di-refresh lagi tentang prioritas hidup saya yang kemarin-kemarin udah mulai melenceng, bahwa ya kalau saya memang mau memprioritaskan Tuhan, harusnya itu juga sejalan dengan apa yang saya lakukan dalam hidup saya, yaitu mengutamakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya juga sangat-sangat terbantu karena selama di IPD Koja ini juga setiap pagi saya berterima kasih Dokter Susan selalu kirim renungan juga di grup. Itu juga sangat membantu untuk saya bisa diingatkan juga setiap bangun, oh iya nih baca firman dulu, berdoa dulu sebelum mulai hari, karena itu penting buat memimpin kita sepanjang hari itu. Jadi saya juga mulai belajar sedikit demi sedikit selama di IPD ini, dan nanti pasti untuk kedepannya juga untuk bagaimana saya lebih mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Yang lain memang penting, tapi Tuhan jauh lebih penting di atas semuanya itu. Kemudian saya juga ingat satu hal tadi sambil duduk mendengarkan firman, saya tiba-tiba terlintas juga Dokter pada saat pemuridan. Waktu itu Dokter Susan sempat ngomong ke saya bahwa salah satu siasat iblis, pekerjaan iblis yang sering sekali iblis lakukan ke anak-anak muda, ke anak-anak koas, itu adalah mendoktrin bahwa kita ini sibuk. Padahal sampai kita akhirnya nggak punya waktu untuk bisa bersekutu sama Tuhan, untuk bisa baca firman, untuk bisa berdoa dan lain-lain. Di situ saya mikir, iya ya, padahal saya yakin pasti Dokter Susan, Pastor, Bapak Ibu itu juga jauh lebih sibuk dari kami yang mungkin cuma belajar aja nih sebetulnya kewajibannya, tapi masih bisa punya waktu untuk sama Tuhan. Jadi seharusnya saya juga menanamkan diri saya, ayo pasti saya juga bisa untuk lebih memprioritaskan Tuhan lagi, belajar untuk lebih melakukan kehendak Tuhan lagi dalam hidup saya. Mungkin itu Dokter, mungkin itu Bapak Ibu kiranya boleh memberkati. Puji Tuhan. Dalam konseling pribadi dengan Nadia memang seperti itu ceritanya. Nadia mau menjadikan Tuhan prioritas tapi kok sering bolong-bolong gitu ya. Terus saya bilang gini, sebagian besar koas memang seperti itu kondisinya. Sebagian besar koas iblis mengajarkan kita, kalau kita mau dengar ya kita akan percaya kan, kamu itu sibuk, koas itu sibuk, mana ada waktu untuk firman. Dalam konseling pribadi seringkali koas bilang gini, Dokter, saya tahu kalau saya harus baca Alkitab tiap hari dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya sudah mulai Dokter, saya sudah mulai baca Kejadian, tamat, wah luar biasa Kejadian tamat. Lalu saya lanjut Keluaran, tamat, wow luar biasa. Begitu masuk Imamat,
saya masuk koas. Dokter kan tahu betapa sibuknya koas itu. Maka bubar jalan acara baca Alkitab menjadi hilang. Jangankan baca Alkitab, doa malam aja seringkali aminnya besok pagi. Alias ketiduran. Percayalah, kalian pasti diajarkan oleh si bertanduk berekor itu bahwa kalian sangat sibuk, gak ada waktu untuk Tuhan. Tapi firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Kita lanjut dengan slide. Ya, tadi what, sekarang why. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi prioritas? Kenapa? Ayat Nats pembimbing tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak melakukan A, B kan nggak terjadi. Kalau kita mengejar B, apa sih yang kita dapat? Coba pikir-pikir. Apa sih yang kita dapat? Koas mengatakan, saya sibuk belajar. Karena sibuk belajar, saya nggak ada waktu untuk baca firman. Terus saya bilang gini, oke, kamu sibuk belajar. Sekarang saya tanya tentang, saya sebut satu topik. Siap kamu ditanya? Dokter, saya baru baca sedikit. Oke, lanjut topik lain, topik ini. Siap ditanya? Dokter, saya baru baca sedikit. Lalu sibuk kamu tuh untuk apa ternyata? Sibuk apa ternyata? Kita jadi, apa sih yang saya capai? Apa sih yang saya prioritaskan? Apa sih yang saya dapatkan? Jelas firman berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya ditambahkan. Kepandaian, kesehatan, bahkan kekayaan, damai sejahtera, sukacita, semua ditambahkan. Kekuatan, tadi kata Spesti, ditambahkan. Waktu, ditambahkan. Amin. Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ini slide-nya Pastor Rio. Ketika permodulan, kita diajarkan kerajaan Allah itu adalah, baca Matius 5 sampai 7. Itu khotbah di atas bukit. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan, tentang bagaimana memberi, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana mengatasi kekhawatiran. Itu semua nilai-nilai kerajaan yang Tuhan mau kita jadikan hidup kita. Dan hanya orang-orang yang membawa nilai-nilai kerajaan yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Baca Matius 5 sampai 7. Itulah nilai-nilai kerajaan. Kalau itu menjadi hidup kita, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Dan kita melakukan, memenuhi persyaratan A tadi. Cari dahulu kerajaan Allah. Persyaratan A. Persyaratan B, dan kebenarannya. Apa sih kebenaran? Ini juga slide Pastor Rio, tapi ini sudah sering dikhotbahkan di gereja ini. Yohanes 17 ayat 17. Kita sudah hafal ayat ini pasti. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kita bisa mendapatkan kebenaran kalau tiap hari kita duduk di kaki Tuhan mendapatkan firman. Duduk di kaki Tuhan mendapatkan pengajaran Tuhan. Maka kebenaran itu akan kita dapatkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Nah, ini yang tadi diceritakan sama Nadia. Si bertanduk berekor itu memang sangat gencar. Kasih tahu, kamu tuh sibuk, nggak ada waktu untuk Tuhan. Memang sih, semua orang sibuk. Siapa sih yang nggak sibuk? Padahal saya bilang gini, kalian koas, cuman belajar doang kan? Belajar doang. Kalau nanti sudah jadi dokter, sudah kerja, sudah berumah tangga, lalu masih ambil pendidikan lagi, selain belajar, kalian juga ngurus suami anak, kalian juga ngurus praktek, juga ngurus rumah sakit, juga ngajar, kalau ngajar juga tetap ngajar. Betapa jauh berlipat ganda sibuknya. Sekarang kalau sudah sesibuk itu, nanti pikir, dulu kok sebetulnya ngapain sih? Habis waktu untuk apa sih ternyata? Dan karena kita dicetokin bahwa kamu sibuk, maka hilang saja ini. Hilang saja. Yang ada kita sibuk nggak jelas dan sudah nggak tahu hasilnya apa.
Maka pastikan kita memprioritaskan Tuhan, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Amin. How? Bagaimana? Yang pertama pastinya yang tadi sudah kita bahas, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Pastikan kita sediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan tiap-tiap hari. Bersekutu dengan Tuhan, mendapatkan pengajaran Tuhan secara langsung. Ya, tadi Pastor Jerry waktu kita persiapan ibadah, kita harus mendapatkan langsung belajar dari Tuhan. Bukan cuma kita duduk mendengar firman dari ibadah, tapi langsung Tuhan ajar, revelation. Itu kita dapatkan saat kita duduk di kaki Tuhan. Dan kalau sudah mendapatkan pengajaran Tuhan, langkah selanjutnya apa? Just do it. Lakukan. Lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Lakukan. Jangan cuma pengetahuan, jangan cuma amin-amin, jangan cuma di bibir, tapi dalam kelakuan, dalam perbuatan Senin sampai Sabtu sampai Minggunya. Setiap hari, 7 hari dalam seminggu kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau tidak, neto. Muncul lagi kata-kata stop neto ya. Mulai sekarang kita pastikan stop neto. Saya undang Ever. Silakan. Ever juga mau menceritakan bagaimana dia sudah lama mau menjadikan Tuhan prioritas. Sudah lama dari tahun nanti Ever akan cerita. Tapi memang menjalaninya nggak mudah seperti kata Rio. Ada saja sih yang dari free will ya, membuat selalu ada TikTok seperti itu. Oke, silakan Ever. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Jadi Ever mau cerita tentang prioritas Ever dalam hidup. Jadi prioritasnya Ever itu Tuhan itu sebetulnya sudah dari tahun 2013. Jadi Ever mengalami bahwa Tuhan kok yang cintanya tuh utuh, yang pribadi yang paling setia gitu. Jadi kayak yang Tuhan Yesus ngomong sama Tuhan, hidupnya Ever bukan miliknya Ever, tapi untuk Tuhan, dan punyanya Tuhan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, taatnya ternyata masih suam-suam kuku. Jadi melayani sih, tapi baca firmannya bolong-bolong, neto gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi ya kalau tidak konsisten ya pasti mudah jatuh. Karena setiap harinya kita pasti ya kesempatan untuk jatuh. Karena iblis kan terus mengaum dan berusaha buat kita jauh dari hidup yang benar gitu kan. Terus 2019, di tahun 2019 banyak keadaan yang membuat saya harus mengusahakan buat saya tuh harus berdiri sendiri begitu. Dari studi, pekerjaan, jadi saya harus bekerja juga gitu untuk menginiin keluarga saya. Jadi harus benar-benar ya survive sendiri gitu. Karena saya harus survive, jadi waktu saya itu habisnya untuk pekerjaan, cari uang, dan untuk belajar. Karena ya, tanggung jawab saya nambah nih gitu. Lupa sama Tuhan. Tapi satu hari di tahun 2019 itu di malam hari itu setiap malam saya kok cuman gak bisa tidur, terus duduk cuma nangis gitu sama Tuhan. Satu hari kuat di hati saya bahwa Ever duduk berdoa. Duduk cuma berdoa terus ngomong sama Tuhan kayak, saya ini kenapa ya Tuhan gitu. Tapi yang saya rasakan di hati saya bahwa Tuhan tuh rindu sama Ever. Terus saya berdoa lagi. Nah, yang loncat di hati saya itu, ini saya belum cerita sama Dokter Susan. Itu adalah nyanyian lagu sekolah minggu saya. Itu Matius 6 tuh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Saya pegang. Oh iya ya, saya lupa. Saya disadarkan dengan itu. Saya lupa ternyata selama ini yang menjadi prioritas saya bukan Tuhan lagi, tetapi kebutuhan saya. Yaitu saya merasa tanggung jawab saya, prioritas saya gitu. Ternyata nggak selesai juga dan mengalami banyak struggle juga gitu. Nah, berangkat koas kan, wah, panggilan di hati saya mau jadi pemenang buat generasi, mau jadi berkat buat orang-orang yang saya temui gitu, yang diizinkan Tuhan ketemu dengan saya. Nah, pas berjalannya di koas, banyak teman-teman baru yang sebelumnya saya nggak ketemu di preklinik. Lelah, karena saya kurang mengandalkan Tuhan, masih
walau lelah, karena kok banyak toksiknya gitu, karena banyak kitanya capek, powernya kurang gitu dari dalam ya, kurang ini tentang Tuhan, kurang kuat gitu, karena ketidaktaatan gitu. Terus sampailah di stase ke-8 saya di IPD Koja. Yang buat saya IPD Koja itu salah satu cara Tuhan buat menyelamatkan masa depan saya. Kenapa? Soalnya membalikan saya lagi kepada Tuhan. Kita ngebalikin prioritas saya kepada Tuhan. Jadi value-value yang udah geser, sama tadi kayak teman-teman udah ceritain, value-value yang udah geser, lo sibuk apa segala macam, dibalikin lagi. Kenapa? Sembari kita menjalankan koas di dalam IPD Koja, yang saya alami adalah bersama teman-teman saya ya, yang saya alami adalah kita sama-sama seiring loh, Tuhan mengerjakan melayani Tuhan bisa kok seiring dengan sambil kita melakukan aktivitasnya dari koas gitu. Dan itu balik ini bahwa ketika prioritas kita Tuhan, semuanya malah bisa hikmat Tuhan yang ada sama kita gitu. Capeknya nggak seberapa kok gitu loh, bisa kok semuanya dijalani bersamaan. Seperti itu sih. Jadi kayak ya, Tuhan menyelamatkan Ever atas masa depan lewat Dokter Susan, lewat pastor-pastor yang untuk memberkati kami di pemuritan. Ever ngomong sama Dokter Susan, waktu Dokter Susan tanya apa yang kamu alami, Ever merasa bahwa akarnya itu yang diperkuat dokter. Seperti itu. Jadi kayak ya kalau ini amunisinya yang diisi gitu, buat kita siap buat menghadapi apa panggilan Tuhan, mengerjakan misinya Tuhan gitu. Bahkan gak kita sendiri, semuanya satu kelompok, bahkan teman-teman bisa bertumbuh bersama-sama. Dan ketika kita dipisahkan lalu stase selanjutnya, kita memberkati lagi teman-teman kita di stase-stase yang berbeda. Seperti itu sih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Saya selalu memuji Tuhan setiap kali murid-murid di IPD Koja menyatakan di IPD Koja ini saya diubahkan, di IPD Koja ini saya diberkati, dan saya siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tadi kita belajar bahwa ekosistem kita, habitat kita, tinggalnya kita seharusnya di mana? Di dalam Dia, di dalam firman, dan firman di dalam kita. Ini Yohanes 15 memang sekian tahun yang lalu sangat banyak kita pelajari. Dan ayat saya bacakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku. Kenapa? Kalau kamu nggak tinggal dalam aku, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kamu nggak memprioritaskan Tuhan, kamu coba prioritaskan belajar, waktu untuk belajar, untuk mengejar cepat-cepat jadi dokter. Akhirnya kita sadari, aku dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa, kata Tuhan. Hanya ada dua pilihan, di dalam dia atau di luar dia. Kita punya ekosistem di dalam dia, atau kita di luar dari ekosistem, di luar dia. Cuma ada dua pilihan. Nggak bisa di tengah-tengah, saya jadi mau godain si Delvi lagi. Saya mau sedang-sedang aja, nggak mau terlalu fanatik, nggak bisa. Kalau di dalam dia, kita akan berbuah banyak. Kalau di luar dia, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi pastikan kita tetap ada dalam habitat yang Tuhan mau, di dalam firman, duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari, supaya kita tetap di dalam Dia. Lalu bagaimana supaya menjadikan Tuhan prioritas itu real, benar-benar real? Ini adalah pengajaran Bapak Rohani sepanjang tahun. Pertama, kita harus menjadi anak. Lahir baru dulu. Anak kan harus lahir ya, lahir baru dulu. Dan status kita tetap harus terhubung sebagai anak. Kedua, kita harus menjadi murid. Harus terus belajar. Gak ada berhentinya belajar. Dokter, dia sudah tamat dokter, tetap harus belajar, kalau nggak ketinggalan. Begitu juga dengan firman, harus terus belajar. Dan ketiga, jadilah hamba. Ketiga hal ini sepanjang tahun kemarin kan terus-menerus diajarkan kepada kita, dan ini juga akan tetap didengungkan kepada kita. Pastikan kita anak
pastikan kita murid, pastikan kita hamba yang terus duduk diam, terus punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, terus mendengar suaranya, dan terus melakukan firman-Nya. Maka Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Saya masuk pada kesimpulan. Pertama, jadikan Tuhan prioritas. Dunia punya prioritas macam-macam, tapi kita mau jadikan Tuhan prioritas. Caranya bagaimana? Duduk di kaki Tuhan dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman hidup, aliran air kehidupan yang Tuhan alirkan kepada kami, yang mengajar kami